apa sebenarnya makna Hmm. dari Ulama. kata ulama itu sendiri secara Iya. bahasa dan istilah, dan bagaimana sebetulnya kedudukan serta perannya ya, peran Baik. ulama sehingga bisa dikatakan sebagai pewaris Ulama. Nabi. Para Nabi. Tafadhol Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Taib. Ya, berkenaan dengan judul yang Masya Allah ini, beracunnya daging ulama. Ya, ini adalah satu pembahasan yang perlu kita ketahui, perlu kita fahami betul ya. Terutama berkaitan dengan ulama itu sendiri ya, karena banyak dari kita ya, terlebih adalah orang Indonesia, salah memahami, entah itu dari definisinya siapa itu ulama ya, mana yang diikuti ya, ataupun dari adab-adab mereka atau kita lah ya terhadap para ulama ini, sehingga ya ditakutkan ya nanti ada hal-hal yang justru masuk kepada yang dia haramkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita harus mengetahui ya siapa para ulama tersebut, kemudian nanti akan kita bahas ya dari judulnya ini, apakah benar beracun dagingnya ulama atau seperti apa. Taib, kita kupas dari awal dulu, yaitu makna dari ulama itu sendiri ya. Ini adalah kalau secara bahasa ya, ini adalah jamak ya dari alim ya, alim, ulama, yang artinya adalah ahli ilmu atau orang yang berilmu. Ini secara bahasa ya, dan umum sebenarnya kalau kita bahasnya secara bahasa, maka orang yang berilmu dalam hal ilmu apapun itu ya, entah itu dunia ataupun akhirat. Tapi kalau kita bahasnya ya spesifik dalam tinjauan atau definisi syar'i ya, istilah yang syar'i, maka ulama yang dimaksud adalah tentu adalah ya orang-orang yang menguasai tentang ilmu agama ini, orang yang faqih, orang yang ahli Al-Quran, yang ya, ahli dalam Al-Quran, hafalannya, pemahamannya ya, kemudian amalannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, orang yang faham dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ya disebut sebagai seorang alim, artinya seorang yang mengetahui ya, yang memahami tentang agama ini secara keseluruhan ya. Jadi kita perlu bedakan antara alim yang memang benar-benar ya dimaksudkan dalam ilmu syar'i ini ya, atau alim yang hanya sekedar bahasa saja, bahasa seorang ahli ilmu ya, ilmunya masih banyak gitu, tapi yang spesifik maka ilmu syariah atau ilmu syar'iyah ya dalam masalah agama ini, itulah yang dimaksud dengan para ulama. Taib. Kemudian ya, kalau kita bahas tentang kedudukan para ulama ya atau ahli ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kita bisa sebutkan ya begitu banyak, tapi kita persingkat saja. Yang pertama tentunya adalah mereka memiliki derajat, memiliki ya posisi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu ya. Sebagai contoh adalah, atau sebagai dalil ya, diantaranya yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat ya, di akhir itu kan alladzina utul ilma, yang menuntut ilmu ya. Apalagi orang yang sudah ya menjadi orang yang berilmu, pasti lebih diangkat lagi. Kemudian juga dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ya, kata Allah, apakah sama orang derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan Allah nanya ya kepada hambanya, tidak. Tapi yang dimaksudkan ini mempertegas ya. Ya, dan nggak mungkin sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka tentu kedudukannya pasti berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu ya. Kemudian ya,
kalau kita bahas dari satu hadis saja, insya Allah ini sudah sangat mencukupi. Ketika kita membaca hadis ini yang ya cukup panjang mungkin ya, dari keutamaan bisa kita kategorikan sebagai kategori hadis tentang keutamaan ilmu ya, ataupun orang yang berilmu ya, karena seorang ulama adalah orang yang berilmu, adalah sebuah hadis yang bunyinya awalnya insya Allah kita semua sudah hafal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang di sana ya menempuh satu jalan tersebut untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju kepada surganya. Nah, di lanjutan hadis ini ya disebutkan juga keutamaan-keutamaan dari orang yang berilmu. Nah, di antaranya wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya ya, maksudnya menaungi ya mereka sebagai tanda ridhonya mereka terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi istilah gampangnya, kelasnya malaikat aja respect kepada ahli ilmu. Itu malaikat ya. Kemudian selanjutnya lagi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan, atau dalam riwayat yang lain wal hitanu fil bahri atau fi jawfil ma. Dan seluruh penduduk ya langit dan bumi itu memintakan ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu ini. Hatta al-hitanu fil bahr, atau ya sampai pun seekor ikan ya di dalam lautan, di dasar lautan itu memintakan ampunan. Jadi keutamaannya sampai sini aja udah kelar lah ya. Seorang yang disebut sebagai alim, ulama yang menuntut ilmu saja sudah seperti itu kan mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah derajatnya memang benar-benar dia alim, ulama seperti itu. Dan tidak habis sampai situ, masih ada lagi. Ya. Dalam hadis tersebut, wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan dari orang yang alim dibandingkan dengan abid. Nah, ini kita bisa bedakan antara dua. Alim dengan abid. Alim itu adalah orang yang berilmu. Yang maksudnya bukan cuma berilmu terus nggak beribadah, tidak. Maksudnya berilmu sudah pasti, orang yang berilmu sudah pasti ibadahnya bagus sesuai dengan ilmunya. Itu disebut sebagai alim. Dibandingkan dengan abid, orang yang rajin ibadah atau ahli ibadah. Dan ini bisa jadi, tidak kita katakan bahwa semua ahli ibadah ya akan salah ya, tidak. Tapi ini bisa jadi seorang yang ahli ibadah, mungkin dia beribadah tapi ilmunya keliru. Bisa jadi, saya bilang bisa jadi, bukan berarti semuanya ya. Ya. Walaupun ya di samping itu ya tentu bisa jadi juga, dan kita harapkan semoga para ahli ibadah ya di antara kaum mukminin mereka ilmunya tepat ya, sesuai dengan atau ibadahnya sesuai dengan ilmu yang benar gitu. Nah, makanya di sini dibedakan oleh Rasulullah SAW keutamaan antara seorang alim, seorang yang berilmu, dengan abid. Itu kata Nabi SAW seperti bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Apa? Bukan dari segi jumlahnya, tapi dari sinarnya. Kalau kita lihat bintang, mereka berkelip atau bersinar untuk dirinya sendiri, ya kan? Mereka tidak menyinari planet-planet atau planet bumi lah ya, kalau kita mau lihat secara kasat mata kita. Tapi kalau bulan, apalagi bulan purnama, itu masya Allah begitu terang ya. Kalau kita matiin lampu sekota juga itu kelihatan, gitu kan? Karena memang itu sangat menyinari. Nah, jadi bulan ini dia bersinar untuk dirinya dan menyinari bumi. Nah, jadi ada apa istilahnya seperti ini tuh, apa analogi atau permisalan atau seperti apa ya?
Rasulullah mempermisalkan seorang alim dibandingkan dengan abid itu seperti itu. Karena kenapa? Karena seorang alim bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga untuk yang lainnya. Ya. Kasairi ala sairi al-kawakib. Wa innal ulama, nah di potongan akhir ini yang tadi dipertanyakan. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama ini adalah para pewarisnya Nabi. Maksudnya apa pewaris Nabi ini? Dalam hal apa? Ilmu, ya, dakwah. Mereka mewarisi keutamaan, mewarisi sebuah fadilah yang sangat besar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana lanjutan hadisnya juga, ya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan harta, enggak dinar enggak dirham, ya, harta bukan, tapi warathu innama warathu al-ilma, mereka mewarisi dari para nabi, dari Nabi SAW adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambilnya maka ia akan mendapatkan bagian yang besar. Maksudnya adalah keutamaan, kemuliaan yang besar. Jadi dalam satu hadis ini sudah sangat cukup sekali kita melihat bahwa kedudukan ulama itu sangat-sangat tinggi sekali, ya. Apalagi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, gitu, ya. Masya Allah. Dan ini juga menjadi hadis yang sangat bisa memotivasi kita untuk terus menimba ilmu sampai kita bisa menjadi seorang alim, seorang ulama. Insya Allah, semoga kita doakan, ya, saudara-saudara kita, ya, adik-adik kita, anak-anak kita semua bisa menjadi orang-orang yang berilmu, yang bisa menerangi dirinya dan juga orang lain. Wallahu a'lam bishawab.